Foodies, makan opor emang enak ya. Tapi kalau makan opor pakai sambal goreng kayak udah biasa kan? Nah, gimana kalau makan opor pakai lalap pete? Ini baru beda. Beneran Foodies, kalau mau ngerasain sensasi makan opor yang beda nih, mampir ya ke warung opor kuning Haji Saadih. Warung ala Betawi ini emang legendaris karena sudah jualan lebih dari 50 tahun. Resepnya benar-benar otentik loh dan beda dari opor-opor yang biasa kita santap pas lebaran. Yuk, kita sambangin langsung ke dapurnya. Ya Foodies, sekarang saya udah ada di depan warung legendaris yang ada di Jakarta. Ini ada opor ayam kuning Betawi yang katanya udah ada sejak tahun 70-an. Nah, kalau warung legendaris kayak gini udah nggak usah diragukan lagi, rasanya pasti enak. Dan katanya opor ayam kuning ini nggak pakai santan. Kayak apa tuh rasanya opor nggak pakai santan? Langsung kita cek ombak yuk. Buat yang anti santan-santan club, tenang, opor kuning Betawi Haji Saadih ini lain dari yang lain. Ya, soalnya di sini opornya diolah tanpa santan. Wah, kayak apa jadinya ya opor tanpa santan? Ibu, permisi. Iya. Wah, ini lagi proses apa Bu namanya Bu? Bikin kelapa gongseng. Kelapa gongseng. Ini jadi kelapa parut gitu. Ya, kelapa Digoreng pakai diparut, apa? Langsung disangrai. Disangrai berarti tanpa minyak ya ini ya. Minyak, ya. Coba deh Bu, saya bantuin Bu. Boleh. Ya, ya. Boleh ya Bu ya? Ya. Ternyata ini rahasianya. Walaupun nggak pakai santan, opor kuning ini tetap memakai kelapa Foodies. Tapi kelapanya nggak diperes santannya, melainkan digongseng parutan dagingnya. Unik banget ya. Kelapa gongseng ini merupakan daging kelapa yang diparut lalu disangrai selama 1 jam. Pokoknya sampai bentuknya seperti serundeng kering gitu. Lanjut, serundeng kelapanya ini lalu dihaluskan ya Foodies. Jangan bayangin kalau proses halusinnya pakai mesin. Di sini masih pakai alat tumbuk tradisional. Mantap nih. Teh, punten teh. Wah, ini lagi numbuk ya? Iya, Kalau numbuk dari kayak gini berapa lama teh? kurang lebih setengah jam. Wow, ini prosesnya bener-bener panjang banget ya Foodies. Ini mau bikin satu bumbu aja nih. Dari gongseng sejam, numbuk setengah jam. Setengah jam tuh satu inian aja? Satu ini aja. Wah, kalau banyak segini bisa seharian. Luar biasa. Boleh nggak saya bantuin teh? Pokoknya mau buat bumbu kelapanya aja ini udah penuh perjuangan ya Foodies. Semua ini dilakukan hanya untuk menjaga keaslian rasanya. Nah, ini ditumbuknya sampai bentuknya kayak gimana nih teh? Agak warnanya agak coklatan, agak berminyak gitu. Oke, kayak gini ya. Kurang sedikit. Nah, Foodies nih, jadi dia ditumbuk sampai keluar sedikit minyaknya. Habis itu baru bisa dibikin bumbu. Nih udah ada yang buat dibikin bumbunya? Udah ada. Udah ada. Aku langsung ke sana ya teh ya, buat bikin bumbu. Yuk. Jadi dulu tuh ceritanya Foodies, Pak Haji ini menciptakan resep ini awalnya tuh coba-coba. Tapi karena banyak yang suka, jadilah opor kuning itu dijual turun-temurun hingga saat ini sudah di turunan ketiganya loh. Nah, Foodies, aku udah sama Pak Haji Bahwadi nih ya. Nah, Bapak Bahwadi ini keturunan keberapa Pak dari Pak Sadi? Turunan ketiga. Keturunan ketiga, cucu ketiga turunan ya berarti. Wah, luar biasa. Nih yang sekarang jadi pengusaha opor kuning ini ya Pak ya. Wah, siap masak nih Pak? Siap masak. Kalau udah jadi kelapa gongsengnya, sekarang saatnya dimasak bersama bumbu lainnya. Nah, bumbu-bumbu buat masak opor di sini juga beda nih dengan opor pada umumnya. Opor di sini pakai asam Jawa, gula Jawa, lengkuas, daun salam, daun serai, daun jeruk dan juga rempah-rempah yang sudah dihaluskan. Ini apa dulu Pak yang dimasukin? Asam. Asam dulu ya. Nih, Nah. masukin dulu ya Pak. Ya, Langsung semuanya? semua aja. Gini Pak. Iya. Nih, dinyalain kompornya. Nih habis ini Habis ini ini ya. serai. Oke. Langsung ya. Iya. Ini ada serai, lengkuas sama daun serai. Iya. Terus Nah, ini bumbu jadi. bumbu jadinya. Nah, ini bumbu jadinya udah dihalusin. Ini bumbu rahasianya ya, Pak ya. Iya. Langsung aja nih, Pak, masuk. Iya. Biasanya sebelum bumbunya masuk tuh ayamnya sudah direbus setengah matang Foodies. Ayam yang digunakan pun bukan sembarang ayam, tapi dipilih ayam merah jenis petelur yang berusia tua Foodies.
Katanya sih ayam jenis ini semakin lama dimasak maka bumbunya semakin meresap dan dagingnya nggak gampang hancur. Kalau bumbu-bumbunya sudah dimasukkan, ditutup dulu ya foodies sampai airnya mendidih kira-kira 1 jam lamanya. Nih, ada yang udah 1 jam nih foodies. Kalau udah begini, enak nih, tinggal masukin aja tuh kelapa gongsengnya. Nih, apanya nih Pak? Ini serondeng. Oh, Kelapa serondengnya. gongseng. Yang tadi dibikin ya? Iya. Nah, foodies, jadi gongseng kelapanya ini dimasukkan kalau dia udah mateng, udah mau dihidangkan gitu, baru dicampur ini. Masukin semua nih Pak? Iya. Oh iya, sambalnya ini juga beda loh. Sambalnya dibuat dari fermentasi air kelapa yang dicampur sama cabai rawit hijau. Banyak banget ya foodies. Jadi makin penasaran ya sama rasanya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal tunggu di meja makan aja ya. Ini dia nih, di meja makan udah komplit banget. Ada opor ayam kuning and the gang. Nah, ini sih yang unik dan gak ada di tempat lain nih. Teman makan opornya, lalapan timun, pete rebus, serta asinan buah khas Betawi. Widih, menggoda pakai banget nih. Nah, foodies nih yang udah jadi nih ya. Ini ada opor ayam kuning khas Haji Saadi tanpa santan foodies. Tuh, ini udah langsung penasaran nih lihat pete, asinan, ada sambal hijaunya. Kita langsung sikat ya. Kita coba rasa originalnya dulu kali ya. Ini rasa originalnya dulu. Di sini rasanya otentik banget. Dia nggak kayak opor yang lain karena memang bumbunya ini beda banget. Jadi rasanya tuh rempah-rempahnya kerasa banget, gurih. Terus dia rasa kelapanya itu ada rasa krenyes-krenyesnya. Jadi rasa kelapanya ini beda sama rasa santan foodies. Ini yang kita coba lagi ya foodies. Foodies ini benar-benar ya usaha tidak mengkhianati hasil. Walaupun masaknya lama, tapi emang menghasilkan rasa kue yang gurih dan juga lazis abis. Nah, ini rasa bumbu kuningnya ini rempah-rempahnya kerasa banget. Terus dia ada minyak-minyaknya. Ini minyak yang keluar dari kelapa gongsengnya. Ini gurih banget, sedep pokoknya. Rasanya unik banget foodies. Nah, biar makin mantep nih ya. Di sini nih ada sambal. Ini sambal ijonya ini bukan sembarang sambal ijo ya. Jadi dia dicampur sama fermentasi dari air kelapa. Pokoknya di sini nggak ada yang nyamain sambalnya. Nih, campur ya foodies ya. Kuahnya ini rasanya seger loh karena memang bumbunya tuh campuran dari rempah-rempah dan asam jawa serta sambalnya yang asam dan juga pedas. Foodies, ini sambalnya jos banget foodies. Dia rasanya tuh pedes asem, tapi asemnya tuh bukan asem dari cuka. Asemnya ini asam alami dari fermentasi air tape sama air kelapa. Pokoknya nikmat banget. Nah, di sini dia makannya pakai lalapannya ini foodies. Pete sama timun. Nih, petenya taburin ya. Oke, foodies. Ini sekulitnya, katanya kalau makan sekulitnya biar nggak bau. Pecinta pete, mana suaranya? Makan opor kuning yang asam pedas ini dilalapin pakai pete dan timun. Ternyata perpaduan yang aduhai, lazis. Belum lagi nih ayam petelur yang diolah sampai empuk kayak begini. Bikin pengen nambah terus. Foodies, ini selain kuahnya yang super gurih, ayamnya empuk banget. Dia pakainya ini ayam merah, tapi ayam merahnya ini diolah, direbusnya lama banget sampai dia bener-bener empuk. Nih ya, kayak gini. Ini kulitnya tebel, jadi gurih gitu foodies. Nih. Ayam petelur yang dipakai ini memang harus diolah dengan tepat supaya tidak alat ya foodies. Tapi karena pengalaman masaknya sudah puluhan tahun nih foodies, ayam petelur berusia tua ini justru bisa jadi empuk banget. Daging sampai tulang ayamnya tuh nggak ada yang terlewat dari bumbu kuningnya foodies. Bener-bener meresap sampai ke dalam. Bisa disedot dan digerogotin lagi sampai puas. Oh iya, habis makan opor kuning nih, belum afdol kalau nggak pakai dessert alias makanan penutup, setuju? Nah foodies, di sini
Ada salah satu ciri khas lagi nih ya, kalau habis makan opor yang pedes-pedes itu, nah ini ada pengobat pedesnya, asinan buah foodies. Jadi ini biar pedesnya hilang, jadi seger. Rasa manis pedas asemnya bikin lidah berasa dimanjain banget foodies, super segar. Terus soal harga gimana nih? Ternyata makan seporsi opor ayam kuning legendaris ini gak bikin kantong bolong. Harga per potong ayamnya mulai dari 10.000 aja foodies. Terus kalau mau makan ramean bisa beli 1 ekor ayam nih, harganya 130.000. Buat makan sekeluarga dijamin bikin kenyang. Pokoknya di sini menu receh, harga receh, tapi rasanya gak receh sama sekali ini.